Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha bank syariah. Di mana kegiatan usaha bank syariah itu terbagi tiga, yaitu ada penghimpunan dana atau funding, ada penyaluran dana atau lending, dan juga jasa. Pertama, kita bahas mengenai penghimpunan dana atau funding. Di mana penghimpunan dana ini terdapat dua bagian, yaitu ada simpanan dan adanya investasi. Simpanan ini menggunakan akad wadiah. Arti dari akad wadiah ini ialah suatu akad titipan di mana bisa diambil sewaktu-waktu oleh sohibul mal atau pemilik modal. Nah, contohnya apa saja? Yaitu ada akad simpanan wadiah yang berupa giro dan ada juga berupa tabungan. Dan di akad wadiah ini, bank tidak menjanjikan suatu keuntungan kepada nasabahnya, melainkan bank hanya memberikan bonus apabila memiliki suatu kelebihan. Nah, selanjutnya yaitu investasi, di mana investasi ini menggunakan akad mudharabah. Nah, apa sih akad mudharabah? Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana sohibul mal atau pemilik modal memiliki modal dan seorang mudharib atau memiliki keahlian saling bekerja sama. Lalu keuntungannya akan dibagi hasil, sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh sohibul mal atau pemilik modal itu sendiri. Nah, apa saja contoh dari mudharabah? Mudharabah ini contohnya ada tabungan mudharabah dengan akad mudharabah, dan juga ada contohnya pada deposito di mana nantinya keuntungan akan diberikan kepada nasabah atau dijanjikan di awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyaluran dana atau lending, di mana penyaluran dana ini terbagi tiga, yaitu jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Nah, pertama kita bahas mengenai jual beli, di mana jual beli ini terdapat tiga akad, yaitu akad murabahah, salam, dan istisna. Akad murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan margin atau menegaskan keuntungan. Nah, menurut fatwa DSN MUI, akad murabahah ini adalah suatu akad yang menjual barang dengan menegaskan keuntungan plus modal kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan memberikan keuntungan kepada pihak yang telah memberikan modal tadi. Contohnya apa? Yaitu contohnya pada jual beli mobil, di mana nasabah membutuhkan mobil, namun uangnya terkendala, dia memilih meminjam ke bank, dan bank menyediakan uang atau barang tersebut. Lalu di awal, nasabah maupun bank menegaskan bahwa harga atau modal yang telah diberikan dan plus keuntungan yang akan diberikan oleh nasabah tadi. Selanjutnya yaitu akad salam. Akad salam ini adalah akad jual beli barang dibayar di muka. Nah, pada akad salam ini yaitu suatu akad yang menyerahkan uang terlebih dahulu kepada penjual, kemudian barangnya akan datang atau sebelum barangnya datang. Nah, selanjutnya akad istisna, yaitu akad jual beli barang dengan cara pemesanan. Nah, akad istisna ini adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan, namun di sini berbeda dengan akad salam, di mana akad istisna ini memesan suatu barang dengan syarat tertentu atau kriteria barang yang telah ditentukan oleh nasabah. Nah, selanjutnya akad bagi hasil, yang kedua kita akan membahasnya, yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana di sini akad musyarakah ini kedua belah pihak memiliki kontribusi dana dalam suatu bisnis. Nah, nanti di mana keuntungan atau kerugian mereka akan tanggung berdua. Selanjutnya
pada akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini adalah suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudharib, orang yang memiliki skill. Nah, di sini di akad mudharabah ini, seorang yang memiliki skill atau yang membutuhkan dana tadi, apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh sohibul mal. Nah, kerugiannya seperti kayak bencana alam atau sebagainya yang tidak ada campur tangan sama sekali manusia. Selanjutnya, kita bahas mengenai sewa menyewa, di mana dalam sewa menyewa itu terdapat dua akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, apa sih akad ijarah tersebut? Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti suatu kepemilikan. Contohnya di sini, apabila seorang nasabah membutuhkan suatu rumah, lalu akan mencarikan rumah tersebut. Setelah nasabah membayarnya kepada bank atas sewa tersebut, rumah itu tidaklah milik nasabah, tetapi milik bank. Selanjutnya yaitu ijarah mutahiyah bitamlik. Berbeda dengan akad ijarah, di mana akad ijarah mutahiyah bitamlik ini berakhir dengan kepemilikan. Contohnya pembelian rumah tadi, di mana pada pembelian rumah tadi seorang nasabah nantinya akan membayar sewa atau upah, dan ketika bank telah mengambil keuntungan sesuai dengan apa yang telah diinginkannya atau sesuai dengan targetnya, maka bank nanti akan menghibahkan rumah tersebut, dan rumah tersebut pada ijarah mutahiyah bitamlik ini akan menjadi kepemilikan nasabah. Selanjutnya jasa, di mana pada jasa ini bank syariah menyediakan 5 akad transaksi, yaitu ada akad wakalah, kafalah, sarf, rahran, hawalah. Wakalah adalah akad memberikan kekuasaan kepada pihak lain atau melakukan suatu kegiatan transaksi. Contoh dari wakalah ini contoh clearing dan transfer yang pernah kita dengar pada kegiatan sehari-hari bank. Selanjutnya kafalah. Nah, apa sih kafalah itu? Kafalah adalah jaminan atau tanggungan, di mana di sini kafalah contohnya adalah bank garansi. Kafalah adalah akad yang menanggung kewajiban orang yang berutang yang nantinya tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi utangnya. Selanjutnya yaitu sarf. Sarf adalah suatu perjanjian tukar-menukar mata uang kita dengan mata uang lain yang nantinya mata uang tersebut digunakan untuk pembayaran yang sah. Contohnya pada jual beli valuta asing atau falas. Nah, selanjutnya ada ran. Ran adalah hutang piutang dengan memberi jaminan kepada pihak yang memberikan suatu modal. Contohnya di sini adalah gadai. Selanjutnya adalah hawalah. Apa sih hawalah? Hawalah adalah akad pemindahan hak dari yang berutang kepada orang yang dibebani. Contohnya di sini adalah anjak piutang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.